Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan aku Anissa Febrina Hendry, founder of Bisnisa Group. Nah, hari ini di sebelahku ada Felisa. Nah, Felisa ini adalah adiknya Fanya yang kuliah di UNAN, Universitas Andalas Padang. Nah, jadi Felisa kuliah di Padang tapi nggak pernah pulang. Jarang main ke Payakumbuh. Padahal Uni kesini terakhir itu pas awal masuk kuliah ya. Pas masuk maba itu tahun 2019, 3 tahun yang lalu. 2019, sekarang udah 2022 guys. Pas 3 tahun jarang pulang ke sini ke tahu nggak namanya apa ini daerah ini? Ini di Talangmaur Payakumbuh guys. Nah, ini namanya Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Talangmaur, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jadi di sini Uni ini bukan Payakumbuh. Karena kita ini di Kabupaten 50 Kota. Payakumbuh itu Kota Madya Payakumbuh. Jadi beda pemerintahannya kayak begitu. Nah, itu yang sering salah kalau orang ngasih tahu gitu. Iya, karena kan yang terkenalnya Payakumbuh. Bahkan Kak Ica aja di Jakarta promosiin Kabupaten 50 Kota itu nggak tahu. Mereka itu baru tahu setelah Kak Ica yang menjelaskan, posting ya. Nah, begitu. Jadi guys, di rumah ini namanya Rumah Gadang ya. Rumah Gadang itu rumah adatnya Minangkabau. Rumah kita ini tinggal, maksudnya nggak ada. Udah lama nggak ditempatin. Jadi ditempatinnya kalau ada yang pulang ya. Ya biasanya kalau lebaran sama-sama. Tapi karena udah 2 tahun pandemi kan. Iya, jarang pulang. Lebaran, kondangan, hajatan ya, ngadain hajatan. Nah, kalau sekarang tuh apa perubahan Leoni? Kalau Uni sih dari 3 tahun yang lalu Uni lihat karena rumah jarang ditempatin ya, jadi mungkin kurang terawat aja sih. Tapi ini aja termasuk udah di ini loh nih. Tadi kita ke makam Amak kan di belakang. Nah, itu termasuk udah dibersihin sama Om Masril gitu. Biasanya itu di kebun Amak itu tinggi-tinggi rumputnya. Jadi semak-semak aja. Jadi Om Cioh itu yang minta ini pakai mesin rumput itu. Jadi Uni beruntung datang sekarang. Dan lumayan bersih ya ternyata di belakangnya. Di belakang itu udah termasuk ini udah rumputnya udah diiniin. Jadi Uni sekarang semester berapa? Masuk semester 7 lagi. Oh, berarti ini mau KKN ya? Iya. Di mana KKN-nya? Kalau untuk KKN-nya Uni dapat di Darmas Raya sekarang. Nanti insya Allah tanggal 25 mulai KKN. Tanggal 25 mulai KKN. Jadi Fanya guys itu lagi skripsi. Jadi beda berapa tahun sih? Beda 1 tahun. Beda 1 tahun. Jadi makanya itu di bawahnya Uni ada lagi ya? Ada tuh beda 2 tahun. 2 tahun kuliah juga. Ya di Bengkulu kuliahnya. Pas lagi semesteran bayar apa? Sekali 3. Waduh. 3 kalau di total bisa 10 juta. UKT-nya ya. UKT-nya bisa 10 juta ya. Nah, kira-kira apa yang Uni tanyakan ke Kak Ica apa? Mungkin mengenai Rumah Gadang tadi ya Kak. Ya. Mungkin dari Kak Ica sendiri apa aja sih pengalaman atau kenang-kenangan Kak Ica selama di Rumah Gadang ini? Oh, Rumah Gadang ya. Jadi memang dulu Kak Ica kan tinggal di sini waktu SMA ya. SMP, SMA tinggal bertiga sama Ama, Datu. Datu itu guys kita sebutnya Atua di sini. Jadi kita tinggal bertiga. Rumahnya ini luas, panjang banget. Benar-benar jadi kayak Ama itu udah kayak mama sendiri ya kan? Tua sendiri. Kayak mama sendiri karena kan memang Papa Kak Ica udah meninggal di umur 3,5 tahun. Jadi memang banyak tinggalnya sama Ama. Yang kerasa itu ketika yang berkesan ya, ketika Kak Ica tinggalkan Ama 2009 itu kuliah di Jakarta, sangat sedih gitu. Berasa itu setelah Ama merawat sampai sekolah di sini, ketika baru
bulan apa Juli, Agustus, Mulai September, merantau ke Jakarta, Oktober, November, Desember. Baru 5 bulan. 5 bulan atau mungkin 4 bulan merantau, Ama meninggal. Jadi berasa kayak udah selesai tugasnya gitu. Diselesaikan dulu Kak Ica ya merantau. Merantau karena kan tinggal di sini. Jadi sedihnya berasa banget karena apa? Karena waktu itu bulan Juli datang ke Jakarta, sejak itu Kak Ica nggak bisa lagi pulang ke sini. Karena kan itu ada lebaran kan, libur juga sebenarnya. Cuma waktu itu karena hemat lah mungkin ya. Mahasiswa baru ngekos Mahasiswa baru. Terus mau pulang mau lebaran, teman-teman lebaran itu kerasa banget di sini. Biasanya nggak pulang, kumpul. nggak pulang gitu kan, nggak ketemu Ama, jadi menyesal gitu karena ketemunya itu udah nggak ada nyawa. Tadinya kan Kak Ica pulang tuh naik pesawat sama Om sama Ante kan, Ibu Angah, kirain tuh nggak bakal nangis, nggak nangis. Nyampe sini orang udah ngeliatin gitu kan, karena kan mereka tahu Kak Ica yang ada di sini kan, yang tinggal sama Ama gitu kan. Aduh, rasanya nggak percaya gitu kan. Padahal 2 hari sebelumnya itu Ama kita lagi teleponan, lagi ceritain Ama orang lain meninggal gara-gara nabrak anjing waktu naik ojek. Terus Ama nyeritain itu, tahu-tahu 2 hari setelah itu Ama jadi kayak saya inget tuh kalau di Rumah Gadang itu kan gini, pulang sekolah SD, Ma gitu. Sautan-sautan Ama tuh ya. Jadi kayak inget gitu. Kebayang-bayang. Ama itu lagi ada di belakang perak di belakang itu. Belakang rumah. Ama tuh lagi jabut rumput. Bahkan nggak bisa jalan pun merangkak gitu ke belakang. Memang hobinya berkebun Ama ya. Jadi Ama itu kan ibu rumah tangga ya Uni. Jadi memang lama itu nungguin rumah ini. Kita pulang Ama tuh selalu ada gitu, Standby selalu. Jadi pas lagi Ama nggak ada itu kan aneh ya, langsung sepi, langsung beda pokoknya suasananya Rumah Gadang gitu kan. Biasanya sekarang kan nggak bakal nyaut gitu. Kuburan Ama ada di belakang sana ya kan. Nah jadi itu tuh yang berkesan. Rumah Gadang itu ya kita nyebutnya rumah Ama yuk gitu kan. Iya, kalau pergi ke sini ke rumah Ama yuk. Bukan rumah Datuk kan? Bukan. Makanya setelah Ama nggak ada jadi tetap aja rumah Ama. Tetap rumah Ama sih disebutnya. Iya. Cuma beda aja feel-nya gitu kalau ke sini. Tetap aja kita nyebutnya rumah Ama gitu. Jadi kayak ikonnya di rumah ini ya Ama gitu kan. Sosok yang pengen ditemuin kalau ke sini. Ama dulu. Jadi ke rumah Ama yuk gitu kan. Sampai sekarang pun ke rumah Datuk ya enggak ya. Ama. Tetap ke rumah Ama ya. Kalau adek Uni yang nggak tahu Ama siapa? Ada tuh adek Uni yang terakhir, dia lahirnya tahun 2011. Kalau Ama kan perginya tahun 2009 ya. Iya. Jadi nggak sempat ketemu sama Ama. Nggak kenal ya, nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Tapi ada cerita-ceritain sih. Foto kali ya, lihat foto. Kalau Kak Ica itu ada adik yang paling kecil, Hazim. Nah itu 2010 lahirnya, juga nggak tahu Ama. Dan Kak Ica ingat tuh dulu Ama itu lagi hamil Hazim ketika Ama lagi sakit. Jadi ketika merawat Ama itu tuh lagi muntah-muntah hamil Hazim gitu. Akhir-akhir 2009 berarti itu ya Kak? Hazim kan lahir Mei ya 2010 gitu kan. Terus inget tuh kalau bulan Ramadan tuh Kak Ica sholat di depan sama Ama, musola ya. Jadi kan bertiga ya. Kadang diajak ke masjid. Pernah juga diajak ke masjid itu. Ternyata hari Jumat itu sholat lama banget Uni. Ternyata sholat sajadah, tahu nggak? Ama udah nggak kuat lagi. Enggak, maksudnya Ama itu masih kuat. Cuma Kak Ica masih TK atau SD, diajak lah itu. Kan tiba-tiba ruku, tiba-tiba apa? Tahu nggak sih sujud sajadah? Tahu. Lama kan? Nah itu. Kalau mau kemana, sholat bertiga ke masjid sama Atuk, sama Ama. Bener-bener jadi anak Ama ya Kak. Jadi paling banyak pengalamannya ya Kak Ica ini. Nah iya, jadi susah untuk dilupakan lah ya. Jadi sejarahnya ini rumah Ama itu aslinya Batu Bulan. Oh di atas ya Batu Bulan. Yang di bawah bukit, di belakang sana kan, di Batu Bulan. Terus ini nih namanya merantau ke sini. Ya merantau jauh juga sih kalau jalan. Merantau sedikit ke tetangga desa gitu, karena ini kan lebih ke luar ya dari bukit sana ya kan. Jadi kita asli Batu Bulan di bawah bukit sana.
Terus datuk itu asli air busuk namanya. Air busuk tahu nggak? Dekat pajak ya? Dekat, tahu nggak kantor Wali Nagari yang sebelah sana? Tahu. Nah. Ada pasarnya itu nggak sih kak? Pasar, memang ada pasar. Kantor Masjid, Wali Nagari. pernah nggak masjid kita sholat lebaran? Oh, tahu. Nah, Yang agak selesai itu agak ke situ, iya, agak ke situ lagi itu baru air busuk. Atu itu asli situ. Nah, ama asli Batu Bulan. Nah, kita sebenarnya ya tanah warisan, tanah yang amaknya ama itu di Batu Bulan. Cuma ama sama datu itu dulunya ini nih. Ama itu jualan sarapan, kayak kopi, kayak bubur kacang hijau. Nah, jadi ama itu rajin nabung Uni. Waktu Gitu. di musim orang haji yang masih mahal-mahal, ama itu ngajak datuk hajian. Emang ada uangnya kata datuk kan? Ada. Wih, Pinter emasnya. lah, emak nabung. Emasnya 100 kan dulu haji itu 100 emas, guys. Emas itu satu emas itu 2,5 gram. Berarti 100. 250 gram. Senilai 250 juta haji dulu. Emas. Itu Ditabung sama satu Ama. orang. Berdua sama Datuk lagi perginya. Nah, cuma Amak bilang gini, aku ada nih 100 emas. Ayo silakan cari. Jadi kayak Atuk cuma nyari satu orang lagi. Jadi dulu haji itu 250 juta karena standarnya 100 emas gitu kan. Nah, jadi Amak itu merantau ke sini, terus di sini namanya pajak ya. Pajak itu warung. Karena Ama dulu jualan di sini. Iya, Amak itu hemat ya, rajin gitu. Datuk dulu jadi wali jorong di sini. Wali jorong itu kayak Kepala kepala desanya, kayak ketua RW kali ayah. Pokoknya itu 10 tahun. Datuk tuh banyak beli tanah pinggir jalan. Jadi kita bisa belajar sama Datuk itu penguasa tanah. Bisa dia mencari celah investasinya. Jadi Datuk itu dia dari dulu tuh berdagang. Terus setiap hari Minggu itu jadi calo ternak. Makelar. Jualan ke pasar ternak ya. Ambil di kampung, dijual ke pasar kayak gitu setiap hari Minggu. Jadi Datuk itu pulang-pulang bawa uangnya segini, Segepok-segepok ngitung-ngitungin uang. Nah, jadi kita bisa belajar bisnis dari Datuk itu, dari berdagang, hasilnya kita belikan tanah. Nanti tanah kan nilainya Semakin tahun semakin meningkat ya. naik ya. Itu surat tanahnya itu sebelek. Belek itu tempat biskuit itu. Oh, yang dalam kaleng itu digulung-gulung kan. Kaleng itu. Jadi banyak tanahnya. Jadi tuh Ratu tuh nih sepanjang ini nih ke rumah sana itu nih ada berapa meter kali ya? Sampai kita nggak Tanah punya Datuk. tetangga. Iya. Ke Sana kolam, sampai sana lahan itu kan. sawahnya. Aduh, berapa meter itu? Apa 100 meter kali ya depan. Jadi kita nggak bisa ya. Jadi Pinter Datuk ya. Nah, jadi Atu itu aslinya nggak punya uang. Maksudnya orang yang sederhana lah ya. Nah, jadi dia mulai dari awal nol Sama Ama. sama Amak. Atu berdagang, Amak pintar menyimpan uang. Pas ya kolaborasinya. Pas gitu, pas kolaborasinya. Dan Ama pun juga jualan juga kan Kak di sini. Kalau cerita dari Mama sih jualan buah-buahan juga hasil kebunnya. Iya. Semuanya pokoknya dijualin sama Ama. Itu jualan buah-buahan tuh udah masa pensiun. Keca masih inget itu dulu. Jadi dulu sebelum Amak meninggal, Uni, di halaman ini semuanya pohon. Pas Amak meninggal, Amak tuh ditebang. Iya. Di semen semuanya. Jadi kayak ini nih dulu jambu diiris-iris dikasih dulu namanya sari manis ya, pengganti gula. Nanti ada yang bawa ke sekolah gitu, dijual apa aja dijual, walaupun sedikit-sedikit sama Amak itu dikumpulin. Nah, kalau dulu zaman dulu banget itu ya warung kopi. Awal-awalnya ya jualan warung kopi, Abdul kerja sarapan, bubur kacang hijau gitu. Nah, jadi apa ya itulah perbedaan Amak sama Datuk itu. Kalau Datuk itu tegas orangnya. Kesannya pemarah ya. Iya, kalau Datuk Kesannya ya. pemarah ya. Nah, kalau Amak itu lembut. Ya wataknya beda ya kan, itu keras, satu iya. lebih lembut. Amak itu lembut, ramah gitu kan. Dan Ya tipikal ibu-ibu lah Ama. ibu-ibu rumah tangga yang apa ya ramah gitu kan. Aduh, semoga Amak hidup lagi. Oh, Kak Ica. Dan mudah-mudahan Ama tenang. di sana. semoga ya Amak tenang. Kirimkan doa, didoain nggak Amak? Tadi udah ke kuburan Ama, doa di Iya. sana, di belakang. Ya, Kak Ica ingat tuh dulu Amak bilang gini.
nanti kalau Amak meninggal gitu, yang diharapkan cuma doa dari anak-anaknya gitu. Ya anak Amak kan lumayan banyak ya kak. Ada 9. 9. Sebenarnya 9 Uni, cuma ada 1 yang meninggal. Waktu masih kecil ya kak. Jadi dulu tuh musim waktu kecil sakit cacar. Anak-anaknya semua di sini sakit cacar. Anak kecil itu musim cacar, jadi kayak badannya panas, terus bentol-bentol ini berair gitu, terus meninggal. Hafal nggak anaknya Mak? Coba urut. Yang pertama Om Maman, yang kedua Om Cio, Terus yang ketiga, kok yang kedua Om Cio sih? yang kedua, Nanti marah orangnya. yang pertama Om Maman, yang kedua Mas Ril, yang ketiga Om Cio, yang keempat siapa lagi ya? Om Edi, Pokoknya Om Maman, Om Asril, Om Cio, Om Edi, Om Edi. Terus yang kelima itu Ismet Inono, kayak saya oh ingat, ini ya yang meninggal. Jadi 5 anak itu cowok semua, kayak Unis cewek semua kan? kami sekarang 5 cewek semua. Kalau itu 5 cowok semua, terus meninggal 1, baru Mama Kak Ica. Baru lahir cewek 1 ya. 1. Jadi pas Mama Kak Ica lahir ini, Ama itu bernazar seumur Mamanya Kak Ica untuk berkurban minimal 1 seumur hidupnya Mama. Nazar gitu kalau dapat anak cewek. Karena anak cewek pertama ya. Jadi 44 tahun Ama setiap bulannya, setiap tahunnya itu berkurban. Karena nazar dapat anak cewek. Cuma nggak tahu kenapa umur Mama Kak Ica 44 itu, setelah itu apa Ama udah meninggal? Iya sih, meninggal. Enggak deh. Umur 44 Iya tahun. deh. Soalnya Hazim itu lahir ketika Mama Kak Ica umur 45. Berarti sampai 44 tuh seumur hidupnya. Bener-bener dikurbanin ya. Bukan mamanya yang dikurbanin. Iya. Maksudnya dikurban ada namanya. Berkurban gitu ya, berkurban tetap atas nama Ama, tapi berjanji akan terus berkurban kayak gitu. Karena dikasih rezeki anak cewek pertama. Terus abis itu cowok lagi. Ya, Om Ih ya. Om Ih ya. Nah, Om Ih abis itu berarti kan dari 7 ini Mama Kece sendiri Ya, cewek kan. baru 1. Terus baru 2 tambah ya, Bu Bu Anga Anga. sama Mama. Iya. Mama. Bu Anga, Ante Sitin, Ante Reni. Artinya sekarang Uni kan berlima cewek semua. Iya. Masih ada kesempatan 3 lagi. Nyari Udah anak cukup cowok. ya, udah cukup ya. Nyari anak cowok gitu. Udah nyerah. Udah nyerah dan nggak usah punya adik lagi. Keponakan lagi ya guys ya. Tunggu kakak Fanya aja dulu. Kakak. Selesai skripsian guys. Siapa ya duluan kira-kira nikah? Kak Harus Fanya kakak ya, lah. harus Kak Fanya. Karena kan umurnya beda dikit. Beda setahun Bisa jadi sih, ya. Uni duluan. Kakak Fanya. Janganlah, Fanya dulu ya. Janganlah dilangkahin. Nah, jadi itu ya guys, berkembang kalau lagi berkumpul semuanya itu nggak muat ya di rumah ini. Iya. Tidurnya harus kayak ikan sarden disusun-susun di atas rumah gadang. Cuma Kak Ica itu ini ya, sekarang jarang pulang barengan ya. Iya. Gantian terus gitu. Satu keluarga. Tapi karena COVID itu sih. Karena Ya, mulai dari sana sih, ya. halangan COVID itu. Alhamdulillah sekarang udah ini ya guys, udah agak Lumayan reda lah COVID. reda lah. Semoga nggak lagi gitu, nggak datang lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Harapan Kak Ica aja deh, harapan Kak Ica buat rumah gadang ini ke depannya gimana maunya Kak Ica? Oh, harapan. Jadi sebenarnya ini kan kita ada tanah banyak ke sampingnya. Pengen dijadikan pesantren, tapi banyak kok yang mau juga gitu kan. Supaya ini nih hidup lagi gitu loh nih. Negerinya juga hidup lagi ya, rumah amanya juga Iya, rumah terawat Ama ini sebenarnya kan tanah luas ini. Tapi kalau nggak dipakai sia-sia juga gitu kan. harus dimanfaatkan ya. Dulu Mama Uni aja bilang ya udah nggak apa-apa, anak-anak mau mondok di sini atau apa juga nggak apa-apa. Misalnya kayak mau butuh saung-saung, mau belajar apa-apa jadiin sekolah nggak apa-apa gitu kan. Karena gini, mau kita bagus-bagusin kayak gimana pun di sini, kalau nggak ada yang tinggal gimana? Emang harus Uni mau ditinggalin nggak sih. tinggal sini? Kalau Uni mau tinggal sini nanti kayak beliin TV, kayak beliin kulkas. Ya kita lihat setelah kuliah ya guys ya. Abis nikah tinggal di sini mau. Tuh nih ikut suami dong Kak. Ya suami cari orang sini. Boleh. Nanti soalnya gini, kayak sekarang itu kan kita bisa aja ya bareng-bareng untuk merawat, untuk cat lagi.
bagus-bagusin lagi, tapi nggak ada yang tinggal di sini, itu masalahnya. Yang rawat sehari-harinya gitu kan, biar tetap terawat gitu. Nah itulah. Mungkin nanti Makanya- mama mau sih katanya kalau udah tua tinggal di sini. Pulang ya. Pulang lagi ke sini. Nah tidak nanti pas pensiun. pulang itu tuh samping sana itu kan masih gede tuh, luas. Bisa kita bangun ruko, boleh. Biar Dihidupkan orang lagi tuh ya. bisa datang ke sini gitu, mau ngontrak atau mau apa. Nah, ada Jadi tetangga. ada kegiatan di sekitar sini ya kan. Nggak mati Pas aja kita kayak gini. pulang ada warung misalnya kan. Di sana itu udah pesantren loh nih. Ya ada sekolah di sana ya. Itu baru loh itu. Udah berapa tahun tuh Kak? Berapa ya? Dari Apa? 2019 Uni kesini terakhir kayaknya udah ada nih. Iya. Apa udah 4 tahun ya? Jadi di situ tuh belajar tahfiz, ngaji gitu. Pesantren juga tuh bagus di tengah-tengah sawah. Heeh. Jadi bisa dikolaborasikan sama yang sekolahnya Kak Ica sana, Sekolah Iya, Alam di Sahabat Sahabat Quran. Quran. Sahabat Quran kan SD ya. Nah, ini kabarnya mau ada pesantren SMP. Jadi bisa dari sana ke sini nanti ya. Makanya itu ada di seberang rumah kita. Ya kalau ada juga kan rame. Ya kan? Kalau bisa dibuatlah sesuatu di sini ya Kak. Nah, itu sih. Udah. Udah sih itu aja sih harapannya untuk ke Rumah Gadang selanjutnya. Ya, semoga bisa dimanfaatkan ya. Semoga bisa dimanfaatkan biar pahalanya juga mengalir ke ama dan datu gitu. Datu itu 93 umurnya sekarang. Udah tua 93 tahun. Amak dulu waktu meninggal 77 tahun ya Kak. Iya. Itu Berarti datu 2009. udah lebih. Iya, Datu udah lebih banyak tuh. Udah 93 tahun. Menang banyak. Panjang Amat umur 77 cepat juga ya kalau dibanding datu. Iya. Udah beda berapa tahun tuh Datu? 93 ya, 77. Kalau 77 menuju 123. 23 tahun. 93 tinggal 7 tahun lagi. 23 kurang 7 tahun. 16 tahun beda umur. Datu Sudah sih berlebih 16 umurnya 16 tahun. 16 tahun tanpa amak berarti ya Datu ya. Gimana ngitungnya? Amat kan 2009. Ah iya dari Ngitungnya 2009 sekarang 2022. 22 13 tahun. Iya 13 tahun. 13 tahun 2009. tanpa ama. Jadi tinggal di Mama Ica tuh berarti udah 13 tahun. Ya sekarang Datu sama mamanya Kak Ica. Tapi kasihan juga sih Uni. Jadi kayak nggak ada teman ngobrol yang seusia Kerasa gitu. ya. Walaupun ada anak-anak, tapi kan ngobrolnya nggak bisa yang kayak Nggak senyambung ngobrol itu ya. sama ama, ya kan? Biasanya dulu pas Saling sama mama. support gitu kan. Ya begitulah hidup. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Pamit undur diri. Dadah, Kalau- guys. Maaf kalau ada salah kata ya. Kalau main-main ke Kabupaten 50 Kota, Boleh mampir. Apa jangan kita jadiin kafe aja ini? Ah boleh nanti dibuka di sebelah. Luas ini kan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.